فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa berkumpul duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena belajar agama di dalam Masjid Nabawi itu merupakan bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man jaa'a masjidi hada lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah." Sesiapapun yang datang ke masjidku ini untuk belajar agama atau mengajarkan agama, maka dia sama kedudukannya dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man jaa'a li ghairi dzalik fa huwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Dan siapapun yang datang bukan untuk yang demikian, artinya hanya sekedar datang kemudian pergi kemudian pulang, tidak ada niat dan minat untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keinginan untuk membaca Al-Quran atau juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi, maka dia ibarat hanya orang yang sedang memperhatikan perhiasan yang dimiliki oleh kawan-kawannya. Karena dikala kita belajar agama di dalam Masjid Nabawi, yang kita ambil adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang tidak bangga mengambil warisan Nabi? Nabi tidak pernah mewariskan kepada kita dinar dan dirham dunia. Karena kalau dunia yang diwariskan oleh baginda Nabi kepada umatnya, maka kita akan berpecah belah. Karena salah satu atau bahkan semua perkara yang menyebabkan manusia mereka berbeda di sana adalah gara-gara dinar dan dirham, sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Tapi bukan itu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggalkan kepada kita bersama adalah wahyu Al-Quran dan hadisnya. Nah, apabila kita manfaatkan Al-Quran dan hadis Nabi dikala kita berada di dalam Masjid Nabawi, berarti kita seolah sedang mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beruntung mereka yang mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping mereka mengambil warisan Nabi, mereka juga terhitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita di sini dalam keadaan berpuasa di tempat yang mulia, di dalam masjid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga terhitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah menangis karena ingin mendoakan kita sebagai umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian yang mana pujian itu diambil dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma takunu fi sya'an." Dan tidaklah engkau dalam keadaan melakukan sesuatu. Apa makna daripada kalimat sya'an di dalam ayat ini? Diterjemahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Ar-Rahman, "Kulla yawmin huwa fi sya'an." Setiap hari ada sya'an. Sya'nun itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menghidupkan, mematikan, mengangkat, merendahkan, mengagungkan, memuliakan. Itu disebut dengan sya'an. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Dan di antara salah satu sifat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sya'an. Sebenarnya sya'an itu adalah sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menjadikan itu bagian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Bahwa Nabi itu adalah orang yang paling banyak sya'annya, sya'nun. Sya'nun itu Nabi orang yang paling sibuk di dunia. Itu kalau bahasa kitanya. Dan di antara salah satu kesibukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sibuk memikirkan bagaimana umatnya adalah menjadi umat yang termulia. Bagaimana umatnya mereka yang paling banyak masuk ke dalam surga, bagaimana umatnya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan di antara salah satu kesibukan Nabi SAW adalah mendoakan umatnya. Bahkan Nabi SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Nabi dalam keadaan salat, kemudian Nabi menangis. Salat Nabi dikala dilakukan di malam hari, Nabi salatnya panjang sekali, ikhwatul Islam. Bahkan ada ayat yang itu saja diulang oleh Nabi SAW. Di dalam surat atau di akhir surah Al-Maidah ada salah satu ayat yang selalu dibaca oleh Nabi SAW. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau seandainya engkau mengazab mereka, artinya umatku, fa innahum ibaduk, mereka itu adalah hambamu ya Allah. Diulang oleh Nabi SAW, diulang sampai fajar atau sampai masuk waktu subuh. Itu ayat yang selalu diulang oleh Nabi SAW. Apa makna daripada ayat ini? Ya Allah, mereka ini adalah umatku, mereka itu adalah hambamu. Kalau seandainya engkau mengazab mereka, maka mereka itu tidak lebih daripada hambamu. Artinya ampunkan dosa mereka. Seolah-olah itu yang diminta oleh Nabi SAW di dalam mengulang-ulang ayat ini. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, sambil meneteskan air mata. Sehingga Allah mengutus malaikat Jibril. Wahai Jibril, datangi Muhammad, tanyakan kepadanya kenapa dia menangis. Allah tahu kenapa Nabi menangis, tapi Allah ingin memberitahukan kepada kita apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada kita sebagai umatnya. Allah tahu semuanya, tapi Allah ingin memberitahukan kepada kita apa yang dilakukan oleh Nabi dengan sya'nun. Wa ma takunu fi sya'an, makna daripada ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yaitu di dalam surah Yunus. Kemudian ikhwatul Islam, maka Jibril datang kepada Nabi SAW. Kemudian Jibril pun mengatakan, aku diutus oleh Allah dan bertanya kepadamu, ma yubiki, apa yang membuat kamu menangis? Maka Nabi SAW mengatakan, ummati, yang membuat aku menangis tidak lain tidak bukan adalah memikirkan umatku. Aku sayang kepada mereka, aku doakan mereka semuanya. Itu yang membuat Nabi menangis. Semalaman Nabi SAW menangis, dan kalimat yang keluar dari lisan Nabi hanya satu saja, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kemudian ikhwatul Islam, maka malaikat kembali melaporkan apa yang terjadi kepada Nabi SAW, dan Allah tahu apa jawaban Nabi. Kemudian Allah kembali mengutus malaikat Jibril dan menyampaikan sebuah kalimat yang membuat Nabi bahagia. Kemudian Jibril kembali datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan hati baginda Rasulullah SAW. Maka Jibril mengatakan, inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk. Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, karena firman Allah itu bukan hanya Al-Quran saja, banyak yang lain. Inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk. Wahai Muhammad, kami akan membuat engkau bahagia dengan umatmu, kami tidak akan pernah membuat engkau kecewa terhadapnya. Dan pada akhirnya diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan senantiasa memberikan kepada Nabi, memberikan nikmat yang banyak sekali sampai Nabi ridha dengan nikmat yang Allah berikan. Dan di antara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi yang membuat Nabi ridha dengannya adalah dikala yang paling banyak mengisi surga adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga ada 120 saf, 80 saf darinya terdiri dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya 2/3 surga itu diisi oleh umat Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar kita termasuk di antara 2/3 yang dijanjikan oleh Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali membahas tentang kemuliaan bonus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya adalah ibadah puasa. Ibadah puasa kalau dibandingkan dengan puasa-puasa sebelumnya ikhwatul Islam itu sangat sulit sekali. Artinya kalau ibadah kita dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, maka kita tidak akan sanggup untuk melakukannya. Dan ini merupakan di antara salah satu kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki ibadah yang ringan untuk dilakukan,
namun terdapat pahala yang banyak sekali di dalamnya. Itulah yang membuat orang-orang sebelum kita cemburu kepada kaum muslimin. Orang Yahudi mereka tidak akan pernah rela kepada kaum muslimin. Orang Nasara juga tidak akan pernah rela kepada kaum muslimin. Rela dalam masalah agama, tidak rela juga dalam masalah pahala. Di samping mereka tidak akan rela kepada kaum muslimin tentang masalah agama, mereka tidak akan pernah rela kepada kaum muslimin dalam masalah pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena ibadah yang dilakukan oleh umat Nabi sedikit, tapi tidak ada pahala yang diberikan oleh Allah kecuali berlipat-lipat ganda banyaknya. Dan itulah yang membuat mereka tidak akan pernah rela kepada kaum muslimin. Dan salah satunya adalah ibadah puasa. Dan kita akan kembali membacakan hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Allah Ta'ala, ini merupakan di antara bentuk hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya Allah yang menyampaikan kepada Nabi SAW bagian daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi berbeza dari Al-Quran. Karena kalau Al-Quran tidak boleh kita riwayatkan, tidak boleh kita baca kecuali tepat bacaannya, tidak boleh salah-salah. Bahkan dalam masalah tajwid pun dianjurkan bagi kita fokus untuk belajar tajwid, tahsin. Bahkan dianjurkan bagi kita membaca Al-Quran kama unzil, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kaum muslimin yang pertama adalah tidak boleh mereka kecuali harus pandai baca Al-Quran. Dan yang kedua, tidak boleh mereka membaca Al-Quran kecuali dengan apa yang diinginkan oleh Allah cara kita membacanya. Makanya Al-Quran lain dari yang lain. Baca Al-Quran itu harus ada tajwid. Tajwid itu apa maknanya? I'ta'u kulli dhi harfin haqqah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Jazari. Memberikan setiap hukum itu kepada tempatnya. Misalnya huruf ha diberikan haknya, huruf kha diberikan haknya, huruf ra diberikan haknya. Artinya kalau ada di antara kita yang tidak memberikan hak Al-Quran, berarti kita belum membaca Al-Quran dengan tajwid namanya. Tentu kita butuh tahapan-tahapan di dalam belajar. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, di antara salah satu pelajaran yang paling tidak akan pernah selesai bagi kaum muslimin menguasainya adalah belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tidak ada orang yang ahli dalam bidang Al-Quran sampai hari kiamat. Karena Al-Quran tidak pernah dikuasai oleh manusia, tapi Al-Quran yang menguasai manusia. Dua kata yang berbeza. Dan disitulah letak kemu'jizatan Al-Quran. Makanya kenapa disebut dengan ayat? Mu'jizat itu adalah bahasa yang tidak ada di dalam Al-Quran. Cuma bahasa yang populer bagi kaum muslimin disebut dengan mu'jizat. Di dalam Al-Quran disebut dengan ayat. Ayat itu lebih daripada mu'jizat. Tapi bahasa mu'jizat itu tidak terdapat di dalam Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran, kalau kita baca, tidak ada kalimat mu'jizat di dalamnya. Ketika Allah memberikan tanda-tanda kenabian kepada Nabi dan kepada Rasul, serta kepada semua para Nabi, Allah menyebutkan dengan ayat, bukan mu'jizat. Terlepas daripada itu semua, itu hanya masalah bahasa saja ikhwatul Islam. Mu'jizat yang paling besar diberikan oleh Allah kepada Nabi. Dan untuk semua mu'jizat yang ada adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah mu'jizat. Apa arti mu'jizat? Apa arti ayat? Mu'jizat itu artinya sesuatu yang mengalahkan, tidak dikalahkan. Maka disebut dengan mu'jizat. Makanya tidak ada orang yang berani mengatakan saya ahli dalam bidang Al-Quran. Tidak ada. Karena kalau ada orang yang betul-betul ahli dalam semua bidang Al-Quran, berarti Al-Quran tidak lagi menjadi mu'jizat bagi dirinya. Makanya tidak ada orang yang hafal Al-Quran kecuali pasti ada salahnya. Sehingga kalau ada orang yang tidak pernah salah dalam baca Al-Quran, berarti mereka bukan manusia. Karena Al-Quran itu tidak boleh, tidak bisa dikuasai oleh manusia. Apa bentuk kita tidak menguasainya? Setiap kali kita membaca Al-Quran pasti lupa. Setiap kali kita membacanya juga lupa. Setiap kali kita menghafalnya butuh dimurajaah. Tidak ada orang yang hafal Quran kemudian hafal selesai, tidak ada. Orang yang hafal Al-Quran walau 30 juz misalnya, kemudian dia tidak murajaah 1 bulan saja, jangan 1 bulan, 1 minggu, maka akan banyak keliru daripada benarnya. Itulah disebut dengan mu'jizat. Artinya Al-Quran yang mengalahkan, tidak dikalahkan. Maka di antara kewajiban kaum muslimin di kota Islam, di antara salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kaum muslimin, ingat, ini merupakan rezeki dari Allah, tanda kita sebagai manusia, dan tanda Al-Quran sebagai Al-Quran, mu'jizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada di antara kita yang belajar Al-Quran, kemudian mereka banyak salahnya, banyak lupanya, maka itu tanda Al-Quran sayang kepada dirinya. Artinya semakin banyak kita salah, berarti otomatis kita akan semakin apa kalau kita banyak salah? Semakin belajar.
Tapi kalau kita menganggap kita sudah pandai dalam bidang Al-Quran, apa yang terjadi? Kita akan meninggalkan Al-Quran. Sehingga ahlul Quran itu bukan orang yang hafal. Allah tidak pernah memberikan pujian kepada yang hafal. Iya, hafalan itu bonus, tapi pujian itu adalah untuk yang membaca dan mengamalkan. Banyak orang yang tidak hafal Quran, tapi mereka sanggup sholat malam 1 juzuk, 2 juzuk dengan ayat yang sama dan serupa. Contoh misalnya dulu, ada orang yang bertanya, ya, ini cerita lama ya. Ada orang yang bertanya kepada salah seorang ulama pengajar di Masjid Nabawi, namanya Syekh Abdul Razak, anaknya Syekh Abdul Mahsin, dan kedua-duanya adalah ulama yang ada di kota Madinah, dan kedua-duanya mereka adalah pengajar di dalam Masjid Nabawi. Ayahnya sudah berhenti mengajar karena umurnya sudah hampir 95 tahun, tidak lagi kuat mengajar, sedangkan anaknya masih mengajar. Mungkin sore ini masih mengajar. Kemudian datang salah seorang kepadanya dan mengatakan, wahai Syekh, saya tidak hafal Al-Quran kecuali 3 trikul, kalau bahasa kitanya, trikul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian aku sholat malam 1 jam, 2 jam, itulah yang aku ulang. Tidak ada hafalan yang lain. Karena ada sebagian orang yang betul-betul tidak sanggup yang menghafal Quran, tidak sanggup untuk membaca atau menghafalnya. Sulit menghafal Quran itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Dan orang tua ini mengatakan, aku tidak bisa kecuali 3 saja. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu yang aku ulang. Dan aku melakukan sholat malam kadang 1 jam, 1 jam setengah, kadang 2 jam dengan trikul ini. Kemudian apa jawaban Syekh ini, ikhwatul Islam? Setelah duduk sebentar atau merenung sebentar, kemudian mungkin menangis ya, dan dia mengatakan, banyak orang yang hafal Quran, tapi mereka tidak bisa membuat mereka bangun di malam hari berlama-lama dengan Al-Quran. Dan banyak di antara mereka yang tidak hafal Quran, tapi ayat-ayat yang mereka hafal lah yang membuat mereka berlama-lama berdiri untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamulah ahlul Quran yang sesungguhnya. Jadi ahlul Quran yang sesungguhnya itu, ikhwatul Islam, adalah yang membuat Al-Quran semakin dekat dengan Allah, membuat dirinya semakin belajar Al-Quran. Maka beruntunglah kita yang tidak hafal Al-Quran dan juga banyak salah dalam belajar Al-Quran. Jadi kita mau banyak salah atau hafal Quran? Banyak salah. Banyak salah ya? Kalau saya mau banyak salah juga, mau hafal Quran juga, semuanya. Kenapa demikian? Banyak salah, tandanya kita selalu dipanggil oleh Al-Quran, belajar lagi. Kemudian salah lagi, belajar lagi. Makanya Nabi SAW menyebutkan Al-Quran itu lebih cepat hilangnya daripada unta yang diikat. Unta itu iqal namanya, diiqal. Iqal itu ikhwatul Islam. Kita lihat ada sebagian kaum muslimin yang tinggal di sini, di daerah Arab ini, biasanya ada iqal warna hitam di kepalanya. Itu disebut dengan iqal. Jadi warna hitam yang ada di sorban, di simak, itu disebut dengan iqal. Iqal itu kenapa disebut dengan iqal? Karena menahan simaknya. Kebanyakan itu yang dipakai oleh mereka yang tinggal di sini, atau juga sebagian daerah Arab yang lainnya, disebut dengan iqal. Kalau onta, iqalnya bagaimana? Kalau ada di antara, pernah tidak ada di antara kita yang pernah melihat onta di apa namanya, nahar? Onta itu bukan disembelih ya, dinahar. Nahar itu artinya ditusuk dari bawah, bukan disembelih seperti hewan yang lainnya. Nah, makanya Allah menyebutkan fasalli li rabbika wanhar, karena korban yang terbaik itu adalah onta. Bagi kita yang punya rezeki, jangan pelit, mumpung onta ada di sini, beli 1 ekor onta, kemudian bagi-bagikan kepada kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena Allah yang perintahkan fasalli li rabbika wanhar, bukan wazbah. Wazbah itu sembelih. Sembelih itu selainnya, kerbau, sapi, kambing, domba, itu zabah namanya. Tapi kalau onta, nahar namanya. Makanya Allah menggunakan kalimat nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, onta ini ikhwatul Islam, dinahar artinya ditusuk dari bawah. Kemudian dikala dia dinahar, maka dia akan diiqal. Iqal itu dikala 2 lututnya bertemu. Lutut ini kita tidak tahu apakah yang bagian depan, bagian belakang, atau bagian belakang, bagian depan. Paham maksudnya? Lutut onta kita tidak tahu, yang depan bisa jadi belakang, yang belakang bisa jadi depan. Paham? Tak paham tak payahlah ya. Onta itu yang kata Islam lain ya, lain dari yang lain. Onta kita tidak tahu kakinya yang mana, tangannya yang mana, kita tidak tahu. Apakah tangan yang bagian depan, kaki yang bagian belakang, atau kaki yang bagian depan, tangan yang bagian belakang. Paham? Makanya di antara salah satu yang dilarang oleh Nabi SAW kepada kita bersama,
kalau kalian ingin sujud ke bawah, dari i'tidal ingin sujud, jangan kalian ke bawah sebagaimana unta ke bawah. Ya bro, tahu atau tidak? Jangan kalian ke bawah. Misalnya kita sami Allahu liman hamidah, kemudian kita ingin sujud. Dikala kita ingin sujud, gerakan kita tidak boleh sama dengan unta. Bagaimana gerakan unta? Cari sendiri. Karena di situ terjadi permasalahan yang luar biasa oleh para ulama. Karena sebagian mengatakan kalau kita sujud, apa yang kita dahulukan, tangan atau kaki? Tangan atau kaki? Ah, yang sering sujud, tangan atau kaki? Atau lutut? Bukan kaki, lutut. Tangan atau lutut? Dua-duanya. Mana boleh? Dua-duanya. Tak mungkin langsung jatuh. Dua-duanya tak boleh. Ah, ini lain dari yang lain lah ya. Tidak sama dengan pertanyaan sebelumnya. Ah, tangan atau lutut? Yang mengatakan tangan berarti mereka menganggap bahwa unta meletakkan lutut yang pertama kali dikala unta duduk ke bawah. Ah, siapa yang pernah melihat unta duduk di sini? Macam mana kita nak jawab kalau kita tak pernah tengok unta? Makanya nanti buka video, tengok macam mana unta ke bawah ingin duduk. Nah, dari situlah nanti kita akan melihat bahwa kita tidak boleh sama dengan yang demikian. Sama dikala kita sujud, kita tidak boleh meletakkan ini di bawah, karena sama dengan anjing misalnya, tidak boleh. Begitu juga sama dengan unta, dikala kita turun dari i'tidal tidak boleh. Nah, kita tidak akan tahu kalau anjing kita semuanya lihat bagaimana dia duduk. Pasti tangannya menempel semuanya ke bawah. Kita lihat karena banyak, tapi unta pernah tidak kita lihat. Karena perbezaan ini kita tidak akan tahu sampai kita melihat unta. Maka sebelum kita jawab, tengok dulu unta. Kemudian setelah itu esok kita sambung jawabannya. Macam mana nak jawab kalau kita tak pernah tengok unta tersebut? Baik, kita kembalikan kepada iqal. Iqal itu ikhwatulisam. Kalau unta dinahat, iqal itu lutut atau kedua tangannya. Kaki kan panjang, di tengahnya diikat, maka itu disebut dengan iqal. Unta kalau sudah diiqal, dia tahu, maka dia bergerak cepat. Maka itulah kata Nabi SAW, Al-Quran kalau seandainya kalian la yata'ahadu, kalau kalian tidak ta'ahad itu belajar selalu. Kalau kalian tidak selalu mempelajarinya, maka dia akan lebih cepat hilang, lenyap, lepas dibandingkan dengan unta yang diiqal. Makanya kalau orang, kadang-kadang unta itu ikhwatulisam tidak diiqal. Karena kalau sudah diiqal, dia tahu dia akan dinahar, maka dia akan lari. Unta itu lebih kuat dari kita. Unta itu kuat. Bahkan unta itu bisa membunuh. Makanya Allah menyebutkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, sehingga kita tidak boleh terlalu jauh dari unta, tidak boleh terlalu dekat, apalagi di kandangnya. Tidak boleh terlalu dekat. Karena bisa jadi nanti dia memberikan tendangan gratis, bahaya. Dan itu bisa menyebabkan bahaya. Unta itu kuat, afala yanzurun. Makanya Nabi SAW menyebutkan kita tidak boleh salat di kandangnya unta, tapi kita boleh salat di kandangnya kambing. Sebahagian para ulama mengatakan innahu syaitan, dia adalah syaitan. Apa makna dia syaitan? Syaitan itu bisa jadi dia dikuasai syaitan, atau panasnya sama dengan syaitan, bukan zatnya yang syaitan. Bisa dipahami? Itu adalah terjemahan yang disebutkan oleh para ulama. Nah, itulah maknanya Al-Quran itu. Kalau kita sudah mulai tidak belajar Al-Quran walau satu hari, maka huruf ba kita akan salah dalam penyebutannya. Baru huruf ba, apalagi huruf sa, apalagi huruf to. Karena yang paling berat dalam pengucapan huruf itu adalah huruf to, bukan to, salah. Siapa yang berani mengucapkan huruf to di sini? Akan tangan. Tepat ya, bukan huruf to saja. Yang tepat siapa? Sulit. Huruf to. Dan Nabi adalah orang yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dha. Kenapa? Karena apabila kita fasih dalam mengucapkan huruf dha, berarti kita baru ahli dalam mengucapkan kosakata bahasa Arab huruf hijaiyah. Kalau kita belum bisa mengucapkan huruf dha, maka belajarlah lagi mulai dari iqra. Tidak boleh kita malu. Dan orang yang salah dalam belajar Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Al-Quran. Karena Al-Quran tidak dikuasai, tapi Al-Quran yang menguasai. Apa makna Al-Quran menguasai? Al-Quran ingin selalu kita membacanya, walau kita mati, atau kita ingin wafat dalam keadaan membacanya, walau terbata-bata, walau selalu salah. Itulah hakikat Quran yang sesungguhnya. Tapi ikhwatul Islam, nah, Al-Quran itu merupakan di antara kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dari yang lain.
dan tidak boleh meriwayatkan dengan makna. Apa makna tidak boleh meriwayatkan dengan makna? Seolah-olah firman Allah seperti ini bunyinya, kemudian kita ucapkan dengan bahasa Arab. Kalau tidak hafal, mengaku saja artinya kira-kira seperti ini. Misalnya ada firman Allah yang bunyinya seperti ini, kemudian kita salah dalam pembacaannya, tidak boleh. Tapi kalau maknanya seperti ini, kurang lebih seperti ini, makanya kita tidak boleh menukilkan Al-Quran kecuali dengan teksnya. Dan tidak boleh kita salah di dalam menukilkan Al-Quran tersebut, karena itu kalamullah, dan kalamullah tidak boleh dirubah-rubah. Kalamullah itu artinya Allah yang berfirman, bukan makhluk. Karena kalau Al-Quran dikatakan dengan makhluk, tujuan orang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk karena makhluk itu ada yang sempurna atau tidak? Makhluk sempurna atau tidak? Tidak. Apabila ada makhluk yang sempurna, maka mereka bukan makhluk namanya. Dan kesempurnaan makhluk adalah dikala mereka tidak sempurna, itulah makhluk yang sempurna. Paham bahasanya? Apabila ada makhluk yang sempurna, bukan makhluk namanya. Tapi apabila makhluk yang tidak sempurna, maka dengan ketidaksempurnaan itulah mereka menjadi sempurna. Itu makhluk. Nah, kalau Al-Quran dikatakan makhluk, berarti Al-Quran sempurna atau tidak? Tidak. Tidak. Karena makhluk. Makanya tidak boleh kita mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Tapi kalau kita mengatakan Al-Quran kalamullah, sempurna atau tidak? Sempurna. Kenapa sempurna? Karena kalamullah. Sebagaimana Allah sempurna, maka kalam Allah juga sempurna. Karena kalam Allah di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah zat yang maha sempurna, maka sifat dan nama Allah juga zat yang maha sempurna. Itu adalah masalah Al-Quran. Kemudian yang lain, ikhwatul Islam, dan Al-Quran itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyandarkan penjagaan Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala, inna ditakkid pasti. Inna, kemudian inna ini ada dua di sana. Yang pertama inna, yang kedua na itu dhamir. Dhamir itu kata ganti dari kami. Di dalam kalimat inna sudah ada dua takkidnya. Kemudian inna nahnu ada tiga, ditambah lagi kami. Inna nahnu nazzalna, empat. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Wa inna ada lagi dua, lahafizun diulangi lagi dengan huruf lam. Artinya betul-betul Allah menjaga Al-Quran itu bukan satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali. Dalam satu ayat ini saja, inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun, ada 7 takkid penguat. Itu baru satu ayat. Artinya Al-Quran tidak akan pernah hilang untuk selama-lamanya, kecuali kalau nanti sudah terjadi hari kiamat atau sebelum hari kiamat. Dikala kalimat Allah tidak lagi disebutkan, maka tidak ada satupun Al-Quran yang tertulis dan tidak ada satupun Al-Quran yang ada dalam dada, kecuali semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang namanya Al-Quran yang di dalam hati, dan tidak ada lagi Al-Quran yang ada di dalam mushaf. Makanya sebelum mushaf diambil dan diangkat oleh Allah, bacalah sebanyak-banyaknya Al-Quran dari mushaf tersebut. Artinya ikhwatul Islam, Allah menyebutkan inna nahnu. Biasanya kalimat nahnu, penjagaan itu ikhwatul Islam, kalau disebut dengan nahnu, berarti ada campur yang lain. Seperti misalnya nuhi, numit, wa numit. Misalnya kami yang menghidupkan, kami yang mematikan. Apabila disebut dengan kalimat kami, berarti Allah ingin menjadikan bagian yang lain seperti oleh malaikatnya. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu kenapa disebut dengan nahnu? Inna nahnu, dhamirnya kami. Karena yang menjaga Al-Quran, Allah akan mencari orang-orang yang akan selalu menjaga Al-Quran. Allah sanggup untuk menjaganya. Mudah bagi Allah menjaganya tanpa bantuan yang lain. Tapi untuk memuliakan orang, maka Allah akan mencari penjaganya. Itulah orang yang hafal Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang selalu dengan Al-Quran. Mereka itulah yang selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Quran. Dan itu tidak sama dengan kitab-kitab yang lainnya. Taurat itu firman Allah itu bukan? Taurat firman Allah itu tidak? Firman Allah itu tidak? Iya atau tidak? Ya. Berbeda para ulama di sini. Firman Allah itu tidak? Taurat. Injil firman Allah itu tidak? Betul firman Allah itu Injil dan Taurat? Ya. Yang mengatakan iya salah, yang mengatakan tidak juga salah. Jadi mana yang betul?
Taurat firman Allah di zamannya. Kalau di zaman sekarang, Injil firman Allah di zamannya. Kalau di zaman sekarang, jelas jawabannya. Jadi ada zamannya. Makanya kitab-kitab yang lain itu ikhwatul Islam sulit tertulis, tidak sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu ditulis, tertulis. Taurat ada kisahnya. Kita kisah lagi ya. Baik. Ini kisah dibawakan oleh para ulama dan dinukilkan oleh Imam Ibn Hazm. Semoga memberikan manfaat. Nabi Musa alaihissalam ketika selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia selamat melewati Laut Merah. Allah selamatkan dia. Dikala Fir'aun mengejar dengan bala tentara, dengan alat perang yang begitu canggih, sedangkan Nabi Musa berlari bersama para sahabatnya, berlari, dikejar oleh kuda. Kira-kira dapat atau tidak? Mudah sekali menangkapnya. Tapi jarak mereka tidak pernah berubah. Pasti ada campur tangan Allah di dalamnya. Paham maksudnya? Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Musa dengan kuda tercepat, dengan kuda perang. Musa berlari dengan kaumnya hanya menggunakan kakinya. Mungkin tidak mereka didapatkan, mungkin sekali. Bahkan kaum Musa mengatakan kita akan tertangkap. Tapi jaraknya tidak pernah berubah. Mereka berlari sekuat mungkin dengan kuda perangnya. Musa juga berlari dengan kaumnya. Jarak mereka tidak pernah berubah. Itu bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu mukjizat. Itu pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada akhirnya belum lagi laut dibelah. Makanya satu-satunya daerah yang hanya satu kali disentuh oleh bumi, disentuh oleh matahari adalah lautan yang pernah dibelah oleh Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Kemudian tertutup kembali. Kemudian Allah tenggelamkan. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, Nabi Musa bersama kaumnya. Kaumnya ini adalah orang-orang yang terbiasa lemah. Karena sebelumnya mereka itu adalah orang-orang yang dijadikan sebagai pembantu, buruh kasar. Di zaman Fir'aun, umat Nabi Musa itu sebagai pembantu. Pokoknya kalau ada pekerjaan yang berat, yang sulit, itu mereka yang bekerja. Sehingga mereka terbiasa sebagai seorang pembantu dan sebagai seorang budak. Jadi mentalnya itu masih mental pembantu dan mental budak. Kemudian dikala diselamatkan, sehingga mereka mudah terombang-ambing. Dikala mereka diselamatkan, kemudian mereka selalu minta ini, minta itu. Allah turunkan makanan dari surga. Mereka mau makanan di dunia. Bukankah itu merupakan tingkat kebodohan yang paling tinggi? Manna wa salwa. Tidak, kami ingin basal, thaum, adas. Kita tahu adas? Makanya di sini jangan makan nasi, makan adas. Agar kita tahu apa itu adas. Adas di sini cari nanti adas. Siap cari setelah maghrib? Tidak ada yang mau jawab ya, karena makan nasi juga ya. Agar kita tahu apa makanan adas. Karena itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa adasiha wa basaliha. Adas, basal. Basal itu apa artinya? Bawang merah, bawang putih, basal dan yang lainnya. Atau adas, maka cari nanti, rasakan. Artinya Allah turunkan makanan dari surga. Kami tidak mau. Kami ingin makanan di dunia. Kami ingin bekerja. Karena jiwanya sudah lain. Kemudian ikhwatul Islam, suatu ketika maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa. Kemudian apa kata Musa? Wahai Harun. Musa berpesan kepada saudaranya Harun, aku dipanggil oleh Allah selama 30 hari. Kemudian jaga umatku, jangan sampai mereka berpaling. Nabi Harun mengiyakan karena Harun juga seorang nabi, dan kenabian Harun adalah karena Nabi Musa. Makanya saudara yang paling memberikan syafaat kepada saudaranya, tidak ada yang paling mulia kecuali Nabi Musa memberikan syafaat kepada saudaranya Harun. Dengan syafaat Musa, Harun jadi nabi. Kemudian ikhwatul Islam, Harun mengiyakan. Sifat Harun dengan Musa lain. Dua karakter yang berbeza. Walau satu ayah, walau satu ibu, tapi karakter mereka tidak sama. Harun ini agak lembut. Kalau Musa orangnya tegas, kuat. Jangankan manusia, malaikat mau ditamparnya, tanggal matanya. Tapi dalam bentuk manusia. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 30 hari. Kemudian setelah 30 hari ditambah lagi 10 hari, jadi 40 hari. Nabi Musa setelah bermunajat dengan Allah, Allah menyampaikan Taurat. Allah menyampaikan Taurat kepada Nabi Musa. Kita bercerita tentang Taurat agar kita tahu jawaban kita tadi itu betul atau salah.
Kemudian ikhwatul Islam, ketika Taurat disampaikan, maka Nabi Musa mencatatnya di lauh. Lauh itu kalau bahasa kitanya kayu yang kayak orang-orang terdahulu, lauh namanya. Ditulis, disalin oleh Allah, dan Nabi Musa mengambilnya, membawa semuanya. Kemudian sebelum pulang ke kaumnya, apa kata Allah? Wahai Musa, kaummu sudah berubah, mereka tidak lagi menyembah diriku. Kemudian apa yang terjadi? Musa tahu, sudah diberitahu oleh Allah, tapi orang yang diberitahu tanpa melihat, keyakinannya kurang. Beda orang, misalnya kita melihat misalnya ayahmu sakit, kita di sini misalnya kita melaksanakan ibadah umrah, diberitahukan ayah kamu sakit, kita bersedih, iya. Mana yang lebih bersedih? Dikala kita mendapatkan kabar atau dikala kita melihat langsung? Ya, langsung. Melihat langsung. Begitu juga dengan Nabi Musa. Nabi Musa bersedih, tapi dia tidak melihat langsung kaumnya menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Musa pulang setelah selesai 40 hari, dia membawa lauh, membawa Taurat. Kemudian dibawa kepada kaumnya. Sampai dikala melihat kaumnya menyembah bakar. Bakar itu sapi yang patung sapi, bukan sapi, patung sapi. Patung sapi yang dibuat lubang di bagian depan, lubang di bagian belakang, dibuat dari emas, dibuat oleh Samiri. Kemudian mengeluarkan suara. Coba 40 hari umat Nabi Musa langsung berubah. Yang tadi menyembah Allah, kemudian mereka menyembah berhala. Makanya kita ikhwatul Islam, jangan pernah bermain-main dengan masalah ini. Sehingga di antara salah satu doa Nabi Ibrahim, Rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku, jauhkan keluargaku, jauhkan anak cucuku agar kami tidak pernah menyembah al-asnam. Al-asnam itu sesuatu yang berbentuk. Betapa banyak manusia yang sujud kepada manusia, betapa banyak manusia yang sujud kepada gambar, kepada patung, kepada yang lainnya, banyak. Dan itu bukan hanya di zaman kita saja ikhwatul Islam, zaman terdahulu kala banyak itu terjadi. Kemudian dikala Nabi Musa melihat yang demikian, maka lain. Nabi Musa sudah diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang Nabi Musa melihatnya. Dikala Nabi Musa melihatnya alaihi salam, maka lebih terkejut lagi. Dia marah. Kalau marah, dia sedang memegang apa yang tadi dia pegang? Lauh, memegang Taurat, firman Allah Azza wa Jalla. Dia tidak sengaja menjatuhkannya, marah, orang marah. Makanya marah itu disebut dengan marah. Awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Orang yang marah awalnya adalah kegilaan. Karena antara marah dengan gila apa bedanya? Apa beda gila dengan marah? Ada bedanya? Sama-sama tidak sadar. Makanya di para ulama menyebutkan awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Orang yang marah awalnya adalah kegilaan, akhirnya adalah penyesalan. Maka di antara salah satu wasiat Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Artinya melatih diri untuk tidak pemarah. Kalau ada orang yang suka marah, maka berlatih untuk tidak marah. Kemudian di ikhwatul Islam, Nabi Musa karena marah, dia tidak sadar, sehingga lauh yang ada di tangannya terjatuh, bukan dijatuhkan, bahasanya lain, terjatuh karena ketidaksadarannya. Kemudian saking marahnya, dia marah kepada abangnya Harun dengan Musa. Mana yang lebih tua? Harun atau Musa? Siapapun yang lebih tua, yang penting mereka kakak beradik. Kemudian ikhwatul Islam, Harun di dalam ayat yang lain, karena cerita ini banyak kisahnya, makanya Allah menyebutkan Nabi Musa dalam Al-Quran 136 kali. Allah sebutkan Nabi Isa dalam Al-Quran 25 kali. Dan Allah menyebut nama Muhammad hanya 4 kali. Dan kalimat Ahmad 1 kali. Agar kita tahu agama kita ini adalah agama yang rasional, agama yang untuk semuanya, bukan agama untuk umat Nabi saja. Kalau untuk Nabi saja agama ini, maka tidak usah disebutkan Nabi Musa dan cerita Nabi Isa. Cerita Nabi Musa paling banyak, terutama cerita dia dengan kaumnya, dengan Harun. Dalam satu ayat, Nabi Musa karena marah ditariknya rambut Harun ini, ambil rambutnya. Dalam riwayat yang lain ditarik jenggotnya panjang, karena itu adalah di antara sifat para nabi. Tidak ada para nabi kecuali semuanya memiliki jenggot. Ulaika alladziina hadahumullah fabihudahu muqtadi. Karena para nabi itu adalah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, ikutilah petunjuk mereka. Makanya dipegangnya jenggot kakaknya Harun, kemudian marah. Harun ini tidak bisa melawan. Dan dia mengatakan, jangan engkau buat aku seperti ini, aku sudah melarangnya, aku seperti ini. Disebutkan oleh Harun, aku sudah melarangnya, tapi mereka tidak mau. Maka semenjak itulah ikhwatul Islam, mereka
dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumannya apa? Hukuman orang terdahulu lain. Hukuman mereka adalah bunuh diri. Mereka harus membunuh dirinya. Bukti mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sanggup kita kalau bersalah bunuh diri? Agar kita tahu betapa sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan main-main ikhwatul Islam. Kemudian, kita kembalikan kepada lau. Lau yang tadi terjatuh itu adalah Taurat. Taurat ini dikala terjatuh ikhwatul Islam itu firman Allah yang sesuatu yang harus diagungkan. Dikala terjatuh, maka semua pohon-pohon, benda-benda yang ada di dunia mereka bergoyang karena saking agungnya firman Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ada kaum muslimin yang baca Al-Quran, bisa tidak kita baca Quran seperti ini? Macam mana biasanya kita baca Quran? Murajaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahu? Coba nanti contohkan baca Quran. Macam mana kita baca Quran? Pasti kalau tidak goyang kiri kanan atau depan belakang. Kalau tidak percaya, lihat anak-anak yang ada di pondok. Mereka yang hafal Quran, mereka yang murajaah Al-Quran, pasti seperti ini. Dan kalau kita diam, rasanya kurang afdal rasanya. Coba kalau ada yang menghafal Quran, murajaah Al-Quran, diam saja, pasti kaku, 5 menit ngantuk. Tapi kalau ada sedikit maju mundurnya, kiri kanannya, itu lain. Kadang bisa 1 jam, kadang bisa 2 jam. Nah, itu cerita yang disebutkan oleh para ulama. Salah satunya adalah Imam Ibn Hazm. Semenjak itulah Taurat itu tidak lagi dibukukan, dicatat. Paham kita tuh? Sehingga dikala Taurat ditulis, yang menulisnya siapa? Itu pertanyaannya. Begitu juga dengan Injil. Injil itu tidak pernah ditulis di zaman Nabi Isa, tidak pernah. Kapan baru ditulis? 4 abad setelah Nabi Isa meninggal. 4 abad. Kira-kira kalau 4 abad setelah Nabi Isa ditulis, kira-kira mana yang banyak betulnya atau salahnya? Salahnya. Itu bukan jawaban saya. Tanggung jawab. Tadi kata Islam, agar kita tahu bagaimana mulianya Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Quran kepada kita kaum muslimin. Allah tidak pernah memberikan jaminan untuk menjaga firman dulu yang lain, Taurat atau Injil. Tapi Allah memberikan jaminan untuk menjaga Al-Quran selama-lamanya sampai terjadi hari kiamat. Itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana diberikan kepada kita motivasi ikhwatul Islam, terutama di bulan Ramadan, untuk berusaha mengkhatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Dan kita selalu mengulang, kalau ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mereka tidak mengkhatamkan Al-Quran walau 1 kali, maka sebagian para ulama mengatakan itu hukumnya makruh. Artinya tidak boleh kita melewati Ramadan kecuali minimal 1 hari 1 juzuk. Kalau 1 hari 1 juzuk berarti selama Ramadan kita sudah mengkhatamkan Al-Quran. Siapa yang sudah khatam Al-Quran sampai sekarang? Ada? Baik, yang sudah 20 juzuk ada? Tadi yang sudah 15? 10? Sudah berapa? 10, Masya Allah. Ini hadiahnya. Buku sudah ada ya? Baik, Masya Allah. Saya terima ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Allah yahfadz, barakallahu fiik. Usahakan mengkhatam Al-Quran. Hari ini sudah hari ke-5 ya, hari ke-6 ya. Hari ke-6 berarti harusnya adalah 6 juz. Jangan sampai kita kurang. Makruh hukumnya kalau kita lepas dari bulan Ramadan kemudian kita tidak khatam Al-Quran. Siap? Banyak muka-muka yang masa menentang nih. Terus kalau kita tidak mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, kapan lagi kita ada mengkhatamkan Al-Quran? Kapan? Di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram. Karena waktu kita itu lebih banyak di bulan Ramadan untuk beribadah. Salah satunya adalah Al-Quran. Makanya tidak boleh kita melewatkan Ramadan kecuali minimal khatam Al-Quran 1 kali. Usahakan. Contoh misalnya, contoh mudah. Karena kalau kita yang tidak terbiasa ikhwatul Islam agak sulit, diakui memang sulit. Usahakan 1 kali salat, misalnya salat subuh. Salat subuh ikhwatul Islam 2 helai. Karena Al-Quran itu kalau cetakan Malik Fahad ya, dia itu 10 halaman, 10 lembar. Berarti 1 salat 2 lembar saja. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Selesai. Masalahnya mau atau tidak. Makanya pakai diatur artinya waktunya. Atau subuh misalnya waktu yang paling lama misalnya saya usahakan setengah juz. Kemudian nanti setelahnya mungkin sibuk 1 halaman. Artinya jangan kita lewatkan Al-Quran di bulan Ramadan kecuali
kita khatamkan walau satu kali. Makanya kalau kita melihat para ulama ikhwatul Islam, mereka mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Tidak usah kita belajar tentang ulama, tidak usah kita menceritakan mereka. Kita selalu menyebutkan salah satu contoh. Ada salah seorang penduduk Madinah, umurnya masih mungkin sekarang sudah 14-15 tahunan lah ya. Kami dulu dikala membaca riwayat para ulama, karena para ulama itu paling banyak ya mengkhatamkan Al-Quran satu hari itu 1 atau 2 kali satu hari di bulan Ramadan. Kalau di bulan yang lain tidak boleh. Kalau di bulan di luar Ramadan tidak boleh kita mengkhatamkan Al-Quran satu hari satu kali, apalagi mengkhatamkan Al-Quran satu rakaat satu khatam. Tidak ada sejarahnya. Kalaupun ada sejarahnya, tidak diizinkan dalam agama. Nabi tidak mengizinkan. Nabi hanya mengizinkan kalau kita ingin mengkhatamkan Al-Quran maksimal di hari yang lain 10 juzuk satu hari. Artinya dalam kita mengkhatamkan Al-Quran dalam satu kali dalam 3 hari, kalau kita betul-betul diberikan kekuatan oleh Allah. Kalau ada yang lebih, tidak boleh. Jadi jangan khatam Al-Quran satu rakaat, khatam satu Al-Quran. Ini dari mana ceritanya? Yang lebih mulia itu dia atau Nabi SAW, Nabi. Makanya kita harus berhati-hati dalam masalah ini, kecuali di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan para ulama, kalau kita lihat para ulama, jangankan para ulama, Utsman dan juga sahabat yang lainnya, maksimal mereka mengkhatamkan Al-Quran satu hari itu 2 kali khatam saja. Kemudian ada cerita ada orang yang mengkhatamkan Al-Quran 66.000 satu hari. Dari mana datangnya? Ini khurafat tingkat tinggi, bukan khurafat biasa, khurafat kuadrat. Jadi kadang-kadang ikhwatul Islam, yang kita contoh itu sahabat Nabi, para ulama, Imam Syafi'i yang paling bagus dalam masalah ini. Allah yarhamu, seorang ulama yang kita tahu semuanya. Berapa Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan satu hari 2 kali, sehingga Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran selama Ramadan 60 kali. Nah, dikala ini yang paling banyak. Sedangkan yang lain, seperti misalnya Imam Malik, kami mendengar dari riwayat yang dibaca 17 kali. Kemudian ulama yang lain 10 kali. Itulah maksimalnya. Imam Syafi'i yang paling ahli dalam masalah ini, ikhwatul Islam. Karena Nabi mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan Ramadan itu 1 kali, kecuali Ramadan terakhir 2 kali. Kemudian ada orang yang mengatakan kami khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60.000 kali. Pandai dia atau Nabi SAW? Kadang-kadang kita harus logikanya masuk sedikit ya. Sesuatu yang mustahil, janganlah cerita-cerita yang mustahil. Sesuatu yang tidak masuk akal, ini bukan masuk akal lagi, masuk tangan pun tidak masuk. Nabi SAW selalu meraja Al-Quran kepada malaikat Jibril setiap bulan Ramadan 1 kali, kecuali hari wafatnya Nabi 2 kali. Kemudian Nabi dikala 2 kali, apa kata Nabi? Ini aku yakin tidaklah 2 kali kecuali tanda ajalku dekat. Betul, ajal Nabi dekat, ternyata tahun berikutnya Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat para ulama itu paling banyak itu 2 kali khatam, yaitu Imam Syafi'i yang paling banyak riwayat yang kami temukan. Kemudian ikhwatul Islam, ternyata ini bisa dilakukan. Kami tidak pernah bisa ya. Ada salah seorang penduduk Madinah, dia alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatannya, hafal Al-Quran, semua hadis itu hafal semuanya. Hafal di dalam kepala, bukan di luar kepala. Hafal di dalam kepala, Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah, Kutubut Tis'ah, kutub-kutub yang lainnya. Alhamdulillah Allah berikan, karena dia matanya buta. Karena biasanya orang yang buta itu diberikan 2. Yang pertama biasanya diberikan kecerdasan, dan yang kedua biasanya diberikan suara yang bagus. Makanya ada kekurangan, banyak kelebihan. Kemudian dia ini menghafal Quran, hafal hurufnya, semuanya dihafal, angkanya semuanya dihafal. Dan dia membuktikan bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 hari 2 kali. Itu yang paling banyak. Itu pun sudah menghabiskan semua waktu. Anggaplah baca Al-Quran 1 juzuk itu, biasanya 1 juzuk kita menghabiskan berapa jam? 1 jam, itu yang mungkin tahap awal. Kalau tahap yang lebih kencang murojaah itu biasanya setengah jam. Yang lebih kencang lagi biasanya 20 menit. Tidak ada yang lebih daripada 20 menit. 20 menit itu sudah 1 halaman 1 menit. Sehingga nanti 20 halaman 1 juzuk, berarti 20 menit itu sudah paling kencang. Apakah masih ada yang kencang daripada itu? Berarti kita hitung angka-angka ya. Berarti 1 jam berarti dia bisa mengkhatamkan 3 juzuk. Berarti 10 jam 30 juzuk. Dan yang paling cepat lagi, yang paling cepat 15 menit. Berarti dalam 1 jam 4 juzuk.
Berarti kalau 4 juzuk dalam 8 jam, berapa jam dia mengkhatamkan Al-Quran? Nah, berapa? Berapa? 6 atau 7? 7. 7,5 jam. Berarti 7,5 jam. Anggaplah 7,5. 7,5 kali 2, karena 2 kali khatam. 15 jam. Sisanya dari 24 jam berapa? 9 jam. 9 jam ini untuk istirahat, untuk sahur, untuk makan, untuk tidur, untuk ini. Pas angkanya. Jadi kalau ada orang yang khatam Al-Quran 2 kali 1 hari di bulan Ramadan ya, itu pas hitungannya. Tapi kalau 60.000 kali, dari mana datangnya? Bisa dipahami ya? Tariqatul Islam. Artinya kita hanya sekedar memberikan motivasi, tapi minimal kita mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 1 kali. Maka usahakanlah, latih diri. Memang sulit pertama kali, itu sulit ikhwatul Islam, tapi itu adalah hak Al-Quran yang harus kita berikan. Kalau tidak, kita nanti dituntut oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah menuntut kita, bisa jadi bahaya. Al-Quran itu juga bisa menuntut, sebagaimana Al-Quran itu juga bisa memberikan syafaat. Memberikan syafaat bisa juga menuntut kita yang jauh darinya. Makanya di antara salah satu yang mengadu dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Al-Quran mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang sudah mulai melupakannya. Makanya kalau kita ingin tenang hidupnya ikhwatul Islam, maka kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi ya bagi kita bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk mengkhatamkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dikala kita berada di tanah haram Makkah Madinah. Di antara salah satu tujuan dan cita-cita kita minimal di sini ikhwatul Islam, apalagi kalau ada di antara kita yang niatnya di sini 1 bulan, itu kalau bisa 4 atau 5 kalilah khatamnya. Kalau ada di antara kita yang niatnya beriktikaf. Tapi kalau kita yang umrah biasa, mungkin 1 minggu atau 2 minggu minimal kita mengkhatamkan Al-Quran sesuai dengan jumlah hari. Kalau bisa lebih daripada itu, sehingga nanti di kampung halaman kita mengambil sisanya. Insya Allah mudah ikhwatul Islam. Kalau kita dimudahkan oleh Allah, maka tentunya kita berharap kepada Allah agar kita dimudahkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Dan sebelum kita selesai, kita membaca dulu, ada beberapa pertanyaan ya, sebagaimana yang kemarin kita sebutkan. Kalau ada yang bertanya mungkin ditulis, kemudian diantarkan ke depan. Taib, tidur yang bagaimana yang bisa membatalkan wudhu? Membatalkan wudhu. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, tidur tidak pernah membatalkan wudhu. Tidur tidak pernah membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu adalah di luar tidur. Dan tidur itu adalah kawannya kematian. Makanya orang yang ada di surga, mereka tidur atau tidak? Di surga ada tidur atau tidak? Ya. Betul nih. Ya. Sudah pernah masuk surga? Semoga Allah mudahkan langkah kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Di surga tidak ada tidur, karena tidur itu akan menghilangkan kenikmatan. Karena tidur itu adalah lawan kematian, dan kematian tidak ada di akhirat. Makanya orang yang ada di surga tidak ada tidur. Di dunia orang yang tidak tidur berarti orang yang tidak sempurna. Apabila ada orang yang tidur, berarti mereka orang sempurna. Kalau ada orang yang tidak tidur, berarti tidak sempurna. Bisa jadi karena sakit atau karena alasan yang lainnya. Dan tidur itu merupakan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidur tidak pernah membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu adalah karena ketidaktahuan kita apa yang kita lakukan dikala kita tidur. Paham maksudnya? Tidur tidak pernah membatalkan wudhu. Tapi yang membatalkan wudhu itu adalah karena ketidaktahuan kita apa yang kita lakukan dikala kita tidur. Kelihatan bedanya atau tidak? Ya. Bedanya tipis ya. Tidur tidak membatalkan wudhu, tapi yang membatalkan karena ketidaktahuan kita apa yang terjadi dikala kita tidur. Ada tidak orang yang tidur tahu apa yang mereka lakukan dikala tidur? Tidak. Ada atau tidak? Tidak. Ada. Kalau mereka tidur kemudian pakai CCTV, dia tahu apa yang dilakukan, tapi setelahnya. Dan tak mungkin, karena biasanya apalagi zaman sekarang ya, dibikin handphone, kemudian dia tidur, agar dia tahu apa yang dilakukan di kala tidur. Makanya tidur tidak pernah membatalkan wudhu. Yang membatalkan karena ketidaktahuan kita apa terjadi. Bisa jadi tangan kita memegang yang lain, bisa jadi kita buang angin, bisa jadi ini, itulah yang membatalkan. Maka untuk kehati-hatian, kalau kita tidur dalam bentuk tidur, maka ulanglah wudhunya. Kalau kita tidur dalam keadaan tidur, apa tidur dalam keadaan tidur? Tidur dalam keadaan berbaring, tidur dalam keadaan tidur dalam keadaan bersandar, apalagi tidur dalam keadaan tidur.
Karena ada orang tidur bukan dalam keadaan tidur. Apa contohnya? Orang yang menunggu sholat, dia duduk menunggu sholat, kemudian dia tertekun-tekun seperti ini, walaupun dia keluar suaranya. Apa nama suara yang keluar? Walaupun keluar suaranya, tapi dia tidur dalam keadaan tidak semestinya tidur. Misalnya kita terlalu mengantuk, misalnya sholat maghrib, kita tunggu isya, kemudian kita seperti ini. Contoh misalnya, nggak usah jauh-jauh, di sini saja. Misalnya banyak yang ngantuk di sini. Contoh misalnya, dia ngantuk, sulit untuk keluar. Nah pertanyaannya, dia wuduknya batal atau tidak? Kalau posisinya bukan dalam keadaan tidur yang sebenarnya, maka wuduknya tidak batal. Apa alasannya? Tentunya kita bertanya, apa dalilnya, apa argumennya? Argumennya ikhwatul Islam, yaitu sahabat Nabi. Jadi pernah suatu ketika Nabi terlambat keluar sholat isya. Sholat isya anggaplah jam 8, Nabi tidak keluar. Jam 9 Nabi tidak keluar. Jam 10 Nabi juga tidak keluar. Jam 10.30 baru Nabi keluar. Dan sahabat tidak ada yang berani jadi imam, sehingga mereka menunggu Nabi dan mereka dalam keadaan duduk. Kemudian ada di antara mereka yang sudah tertidur dalam keadaan duduk. Kemudian ada yang mengeluarkan suara sampai jam 10.30, bukan waktu yang singkat di Fatul Islam. Apalagi sahabat, mereka bekerja dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai petang. Sehingga dikala sholat itu mereka betul-betul lelah, tapi mereka kuat dan semangat. Nah dikala Nabi terlambat, kemudian Nabi keluar jam-jam 10.30, kemudian Nabi melihat para sahabatnya, maka iqamatlah Bilal. Kemudian dikala masuk, Nabi mendengarkan suara-suara tadi, apa namanya? Ngorok. Kemudian tidak ada satupun sahabat yang mengulang wuduknya. Mereka tetap sholat dan melanjutkan sholat bersama Nabi. Dan Nabi mengatakan, kalaulah tidak memberatkan umatku, inilah waktu yang paling bagus untuk melakukan sholat isya, yaitu semakin diundur, tapi dengan syarat berjamaah. Makanya sholat malam itu semakin malam semakin bagus. Sehingga sholat malam yang paling bagus adalah sholat selagi diundurkan semakin bagus. Tapi yang paling ringan adalah di awal malam, agar kita bisa melakukan semuanya. Nah dari sinilah dalil yang disebutkan oleh para ulama. Jadi orang yang tidur bukan dalam momen tidur, maka wuduknya tidak batal. Seperti dia duduk atau di atas kursi misalnya, sambil baca Quran, nunggu orang sholat misalnya dari maghrib sampai isya, seperti ini, maka tidak batal wuduknya. Tapi kalau posisinya tidur berbaring, atau misalnya berbaring atau menyandar di tiang, maka itu posisi tidur. Kalau sudah posisi tidur, maka keluar dan wuduklah. Dan itu banyak terjadi di Islam. Banyak di antara saudara kaum muslimin yang tidur dalam masjid, pas waktu sholat subuh bangun, gini-gini saja mukanya, mungkin air datang dari langit, ya kita tidak tahu, kemudian langsung sholat. Banyak itu terjadi di Islam. Tak boleh, harus keluar. Walau kadang-kadang kita keluar harus meninggalkan sholat jamaah. Karena biasanya kita takutkan, Ustaz keluar, kami duduk depan. Kalau keluar, selesai sholatnya tidak menjadi masalah. Karena kalau dalam masalah ibadah sholat, yang kita pentingkan adalah zat ibadahnya, harus kita utamakan. Daripada tidak sah, lebih baik tidak berjamaah. Tapi kalau harus memilih, tidak memilih kedua-duanya. Bisa dipahami sampai di sini? Jelas ya? Jadi tidur itu, jadi yang salah itu tidak pernah salah, tidur tidak pernah salah. Yang salah itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu apa yang terjadi di kala tidur. Baik. Baik, barakallahu fikum ikhwatul Islam, karena waktu juga yang memisahkan kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah terhadap apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kita ulang lagi, di antara motivasi kita bersama adalah bagaimana kita berusaha berlomba-lomba mengkhatamkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya sekarang kita akan menunggu 1 jam lagi untuk berbuka, setengah jam bisa jadi untuk berdoa, setengah jam untuk baca Quran. Sudah berapa ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Dan intinya semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk beribadah, karena tidak semua orang dimudahkan beribadah. Dan permintaan kita kepada Allah untuk Ramadan selalu kita ulang 3. Yang pertama, selalu meminta agar diberikan kesempatan datang di bulan Ramadan. Yang kedua, agar kita dimudahkan beribadah di bulan Ramadan. Yang ketiga, agar semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima. 3 inilah permintaan kaum muslimin yang tidak boleh mereka lewatkan. Banyak orang yang sampai umurnya di bulan Ramadan tapi mereka tidak beribadah. Banyak orang yang beribadah di bulan Ramadan tapi ibadahnya tidak diterima. Maka mintalah 3 ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beribadah kepadanya, terutama di bulan-bulan yang mulia. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita berharap, bermohon, meminta kepada Allah di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, lokasi yang mulia, agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga diberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah.
Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah, semoga Allah ampunkan dosanya, lapangkan perkuburannya, dijadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dan semoga Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita yang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita yang tertimpa oleh musibah. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelunasan. Kalau ada di antara mereka yang meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Dijadikan umrah yang mereka lakukan adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bertemu dengan keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah berikan keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam anak cucu, keberkahan dalam usaha, dan keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga Allah berikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah, Allah berikan istiqamah dalam agama, dan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.